الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari kelima baru pertemuan kita ya. Masih banyak sekali hal yang perlu kita bahas, yang belum kita bahas dalam majelis ini, tapi khusus hari ini insyaallah 4 baru. Berarti kita mulainya nggak setelah Ramadan kemarin ya? Dari tengah jalan ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kajian kita hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yaitu kita akan membahas amalan apa saja yang disunnahkan kita lakukan di hari Jumat. Oke, kita mulai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari Jumat itu adalah lebaran mingguannya orang Islam. Makanya, kenapa diharamkan berpuasa sunnah, berpuasa Jumat sendiri? Karena diharamkan berpuasa hari Jumat sendiri karena hari Jumat adalah hari di mana lebarannya umat Islam. Tetapi kalau kita puasa qadha dan puasa Daud itu nggak masalah kita puasa di hari Jumat sendiri. Maka kita melakukan ibadah, banyak hal dilakukan di hari Jumat karena hari Jumat adalah hari rajanya, hari lebarannya orang Islam mingguan kita. Makanya nggak boleh ibu puasa sunnah sendiri di hari Jumat kecuali puasa Daud dan puasa qadha. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang apa saja amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Kita mulai. Yang pertama, di hari Jumat kita dianjurkan untuk keramas. Jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, keramaslah di hari Jumat, Mak. Ya, di hari Jumat kita dianjurkan keramas. Kapan kita dianjurkan untuk keramas? Kalau laki-laki itu dianjurkan keramasnya sebelum pergi sholat Jumat. Nah, kalau perempuan itu dianjurkan keramasnya sebelum adzan subuh. Hari Jumat itu dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi hari Jumat itu dimulai dari Kamis maghrib dan Jumat maghrib. Maka kalau seandainya kita keramas menjelang subuh, maka itu dapat pahala sunnah. Oke, amalan pertama apa? Keramas. Yang kedua, di hari Jumat kita dianjurkan adalah potong
potong kuku maksudnya. Jadi ibu potong kuku di hari biasa, ibu tak dapat pahala, mubah saja. Tapi kalau ibu potong kuku di hari Jumat, ibu dapat pahala sunnah. Nah itu sama dengan kayak gini bu, kita haus, kita minum air biasa, kita tak dapat pahala. Kalau kita haus, kita minum air zam-zam, dapat pahala sunnah. Kita lapar, kita makan nasi, kita tak dapat pahala. Kita lapar, kita makan kurma, dapat pahala sunnah. Kita gatal-gatal, kita pakai kanesten, tak dapat pahala. Kita kata gatal, kita pakai misalnya semacam habbat zaitun, maka dapat pahala sunnah. Kita sakit, minum paramek tak dapat pahala. Sakit, minum habbat sauda dapat pahala sunnah. Iya kan gitu kan. Kita sakit, kita minum obat mubah saja. Tapi kalau kita sakit, kita minum madu, maka kita dapat pahala sunnah. Karena madu, kemudian kurma, zaitun, habbatus sauda, daging unta, itu semuanya ada dalam Al-Quran dan itu hukumnya sunnah. Itu sama dengan ibu keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Paham? Nah, yang ketiga, amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah potong bulu-bulu. Segala bulu lah pokoknya. Tak usah lagi kita jelaskan betul. Nah, potong atau cukur bulu-bulu itu sangat disunnahkan di hari Jumat. Misalnya potong kuku, cukur bulu-bulu di hari Jumat. Maka kalau ibu Rabu teringat potong kuku, ibu boleh tunda sejenak untuk potong kukunya di hari Jumat. Karena potong kuku dan cukur bulu-bulu di hari Jumat itu dapat pahala sunnah. Oke? Cepat betul? Enggak lah, gampang. Lanjut ya. Nomor 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat kita dianjurkan untuk pertama apa tadi? Keramas, potong kuku, cukur bulu-bulu, oke? Kemudian yang keempat, di hari Jumat kita dianjurkan beberes, bersih-bersih. An-nazafatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Ibu ngepel, beres-beres rumah, ya itu usahakan di hari Jumat. Dapat pahala bu, jika diniatkan karena Allah. Ya, jadi hari Jumat itu luar biasa, ya, luar biasa bagus. Kita ikhlas mengerjakannya, tidak pakai ngomel, tidak lepet-lepet, tidak. Nah, contoh misalnya gini, hari Jumat itu luar biasa. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa orang yang dia itu meninggal di hari Jumat, dia akan dijauhkan dari fitnah kubur. Ya, fitnah kubur ya, dia dijauhkan dari fitnah kubur. Jadi hari Jumat itu luar biasa. Ini di luar konteks. Dan sholat Jumat bagi laki-laki kan sholat Jumat tuh di hari Jumat. Itu dalam hadis sahih, pahalanya sama dengan hari Jumat. Sholat Jumat itu adalah hajinya orang fakir. Orang fakir yang tak bekerja, atau orang miskin yang tak cukup duit pergi haji, lakukan sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah hajinya orang fakir. Bayangkan, tapi yang kaya berangkatlah haji, berangkat umroh sendiri kan gitu kan. Nah itulah luar biasa. Maka sholat Jumat itu hajinya orang fakir. Di hari Jumat kalau kita mati dijauhkan dari fitnah kubur. Itu Masya Allah ya. Hari Jumat itu luar biasa. Oke, lanjut. Nomor 5 adalah di hari Jumat kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya sedekah. Pernah dengar berkah Jumat ya? Jumat barokah atau berkah Jumat. Sedekah di hari biasa. Ya, Jumat barokah. Sedekah di hari biasa itu dapat pahala kok. Tapi sedekah di hari Jumat itu dapat pahala yang lebih naik lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, ingat waktunya dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Makanya kan sering saya bilang tuh, ibu lakukan sedekah subuh tiap hari, letakkan di masjid 2000. Atau kalau nggak ke masjid, letakkan sedekah subuh itu di rumah dulu.
simpan dalam rumah uang sedekah subuhnya dulu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti sedekah subuh itu kan pahalanya besar. Dalam hadis dikatakan ketika di subuh hari itu malaikat turun dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Belum ingat orang lain, belum mungkin sarapan kita udah ingat sedekah gitu loh maksudnya. Belum sarapan, belum ke pasar, kita udah ingat sedekah. Setelah kita kumpulkan di rumah kita, maka itu sebab saya bilang serahkan di hari Jumat. Jadi kita dapat double. Ini dia, kita dapat sedekah subuh double dan sedekah itu kita serahkan pula di hari Jumat. Double dia. Itu Masya Allah, double pahala. Makanya ibadah itu mesti cerdas, strategi dalam ibadah. Kita mau wakaf Quran Jumat, biar lipat ganda pahalanya. Karena sedekah di hari Jumat itu besar pahalanya, barokahnya lebih tinggi. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang tak berilmu. Semua orang tuh sedekah, tapi hanya sedikit orang yang sedekah pakai ilmu. Kalau dia mau sedekah pakai ilmu, dia akan cerdas memilihnya. Dia kumpulkan sedekah subuh di rumah, dia jelaskan, dia selesaikan di hari Jumat. 2 pahalanya, Masya Allah. Nanti sedekah subuh itu kan terkumpul tuh 2000, 2000, 2000 kan. Nah, nanti sedekahkan di hari Jumat, terserah mau kemana lah. Mau ke fakir, mau ke miskin, mau ke traktir makan kawan, mau kasih makan kucing, terserah saja. Mau diganti dengan sembako, itu nggak ada masalah, is okay. Ya. Nah kalau mau doanya, ada doanya, doa untuk sedekah pas ngasih itu ke orang. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Tapi langsung disambung dengan wasilah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke? Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringanlah malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, suami aku sehatkan, anak aku taubatkan. Itu bisa. Oke? Apa tadi yang pertama? Di hari Jumat dianjurkan keramas. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, cukur bulu. Yang keempat adalah bersih-bersih rumah. Yang kelima adalah amalan hari Jumat, sedekah. Sedekahnya dibesarkan, digendutkan di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat, nomor berapa lagi? 6. Di hari Jumat kita dianjurkan ziaratul kubur, ziarah kubur. Ziarah boleh sembarang hari, tapi kalau dilakukan di hari Jumat, besar pahalanya. Ya, batasnya adalah Jumat maghrib ya. Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Ibu perbanyak ziarah. Gimana ceritanya ziarah? Ibu ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tak terlalu mencolok, gitu kan? Pakai pakaian yang tak terlalu mencolok, lalu kemudian ibu pergi ke kuburan. Ibu ucapkan assalamualaikum ya ahlir kubur. Lalu kemudian ya ahlal kubur. Lalu ibu masuk ke kuburannya, maksudnya masuk ke lingkungan kuburannya, bersihkan kuburannya. Ya, ada sampah-sampah, rumput ilalang, bersihkan. Ambil air, siram sebagai sunnahnya, karena Rasulullah selalu mengambil air putih dan siram di atas kubur. Lalu kemudian doakan ahlul kubur itu. Jangan banyak curhat pula dengan dia. Ma, aku baru datang nih ma, hati-hati jalan pulang yo, susah pula nanti. Jadi itu dia ziarah kubur. Ya, wanita boleh ziarah enggak Zah? Wanita boleh ziarah. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku larang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan wanita ziarah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pulang dari ziarah, ditanya oleh sahabatnya Abdurrahman, "Ya Aisyah, min aina anti?" Engkau dari mana? Maka Sayyidatina Aisyah berkata, "Saya pulang dari ziarah." Maka sepupunya berkata, "Kenapa engkau ziarah? Bukankah Rasulullah melarang kalian para wanita ziarah?" Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu memang Rasulullah melarang kami untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang Rasulullah bolehkan kami melakukannya. Masya Allah. Ya, jadi hari Jumat perbanyak ziarah
kubur. Betul. Mengenai ziarah kubur itu, ada juga sebahagian dibutuhkan dengan membaca Yasin di situ. Gimana itu? Baca Yasin di kuburan? Iya, boleh kali. Baca Yasin di kuburan gak ada masalah, cuman tidak ada keutamaannya mau di kuburan atau di rumah sama. Yang penting di hari Jumat. Nah ini poin selanjutnya, baca Yasin di hari Jumat. Nah ketika kita baca Yasin itu, kita wasilahkan untuk halil kubur. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Ibu baca Yasin di kuburan boleh enggak? Tidak ada keharaman. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan, Maksudnya tidak dibolehkan. ya tidak boleh dilakukan. Bukan tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan tapi tidak ada keutamaannya. Mau di rumah atau di kuburan sama. Nah, kenapa orang banyak hari Jumat itu baca Yasin? Bukan untuk mengusir hantu, bukan. Karena memang wafil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, malaikat itu turun melipat gandakan pahala menjawab semua doa. Dan Yasin itu jantungnya Al-Quran. Makanya banyak orang baca Yasin di hari Jumat atau di malam Jumat. Di kuburan atau di rumah sama. Tapi di kuburan panas lah. Di rumah aja lah, sama ajanya. Iya kan? Nah, cuma bersihkan kuburan itu, siram pakai air, lalu berdoalah untuk ahli kubur. Oke? Paham ya? Dah? Oke? Nomor baca Yasin udah. Selanjutnya, nomor berapa lagi? Nomor 8. Ibu berkelahi pula. Oke, Yasin. Kemudian selanjutnya di hari Jumat kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Saya jelaskan tentang Al-Kahfi. Nah, saya sampaikan dulu bahwa tadi saya sampaikan bahwa nomor 8 lagi kan? Nomor 7 Yasin. 8 lagi ya. Baca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu sangat dianjurkan dibaca selama hari Jumat. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Nah, apa manfaat baca Al-Kahfi setiap Jumat? Manfaatnya adalah dalam hadis sahih dijelaskan kita akan dilindungi dengan 2 cahaya antara satu Jumat ke Jumat lainnya. Nah, baca Al-Kahfi ini ada macam-macam metode. Bisa ibu melakukannya itu membacanya seperti baca Quran biasa. Yang kedua, kalau ibu mau lebih keren, lebih kece, lebih mantap, ibu baca dalam sholat Al-Kahfi itu. Dalam sholat-sholat sunnah itu jauh lebih baik. Nah, ibu bentang Quran di atas meja, Quran besar yang bisa dibaca radius 1 meter. Lalu ibu baca setelah Al-Fatihah, baca Al-Kahfi 1 halaman, itu bagus. Ibu baca dalam sholat. Payah Ustazah, kalau 10 ayat pertama aja boleh nggak? Boleh. Tapi ada loh manfaat Al-Kahfi, fadilah menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi. Apa? Tapi dihafal. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa siapa yang hafal Al-Kahfi minal awal hatta asyarata minal ayah, sampai dia 1 sampai 10 ayat, maka dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal kalau hafal. Tapi menurut saya memang hafal Al-Kahfi 1 sampai 10 itu dijauhkan dari fitnah Dajjal. Menurut saya, untuk ibu-ibu yang udah usia maghrib menjelang isya macam ibu ini, jangan fokus ke ngafal Al-Kahfi dulu deh. Kalau mau energinya dihabiskan untuk ibadah, habiskan dulu energinya untuk menghafal arti bacaan sholat. Mantap. Arti bacaan sholat aja. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, 2 sujud, tahiyat. Ini dulu nih. Energinya ke sini dulu nih.
Ibu kok diam aja nih? Oh nyimak, khusyuk betul belajar ya. Tak bergerak, saya takut saya sendiri yang hidup di sini. Tak bergerak. Nah ini kan dihafal ini nih. Ya kan. Sendiri saya begini ya ibu. Jadi dia 6 ini. Dihafal. Semua sholat kan gini-gini aja. Coba bayangkan kalau ibu tahu artinya. Luar biasa itu. Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. 2 minggu pun ngapal nggak apa-apa doh. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku. Mantap itu. Itu kalau ibu hafal itu, pikiran nggak bakal kemana-mana. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Nah, coba kalau mau energinya ke situ dulu. Baru nanti dilanjut menghafal Al-Kahfi 1 sampai 10 supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Insyaallah. Nomor berapa lagi? 9. Amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak doa. Karena doa di hari Jumat itu mustajab. Masya Allah ya. Bu, doa mustajab itu kan banyak, tapi itu nggak jadi pembahasan kita hari ini. Nanti kita bahas di bulan-bulan berikutnya. Tapi sekilas aja dulu, doa mustajab itu kan banyak bu. Misalnya, doa saat hujan lebat itu mustajab. Jadi kalau hujan lebat, itu jangan mengumpat deh hujan lo ya, jangan bu. Saat hujan lebat itu doa ibu mustajab. Kemudian saat petir berbunyi itu doa ibu mustajab. Hujan lebat mustajab. Saat petir berbunyi mustajab. Kemudian bu, antara azan dan iqamah bu, itu doa kita mustajab. Terdengar azan di masjid, lalu kita jawab azan, lalu kemudian menjelang iqamah kan ada jeda tuh. Nah itu mustajab. Walaupun ibu di rumah nggak apa-apa. Antara azan dan iqamah itu ibu doa. Maka itu insya Allah mustajab. Kemudian mustajab juga doa kita bu. Kalau menjelang azan maghrib itu mustajab. Menjelang adzan subuh juga mustajab. Ya, nah ini luar biasa. Ini mustajab ini. Nah kemudian mustajab doa kita dalam majelis ta'lim. Kayak gini nih mustajab. Makanya ibu ini mantap nih memilih jadwal majelis taklimnya. Ya, udahlah majelis taklim doa kita mustajab. Hari Jumat pula lebih lagi mustajab. Kalau hujan lebih lagi mustajab. Badan tuang pula petir tuh, lebih lagi mustajab ya. Kan gitu maksudnya. Makanya Jumat itu ibu cukup berani mencari jadwal di hari Jumat ya. Karena ustadz di hari Jumat itu susah cari. Susah banget dicari. Ya, karena banyak majelis taklim itu Jumat semua. Mana jumlah ustadz terbatas di tempat kita kan. Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, di hari Jumat itu mustajab. Nah, makanya kita banyak-banyak berdoa di hari Jumat itu. Apalagi kalau kita datang dalam majelis taklim, itu doa kita insya Allah mustajab. Jadi perbanyak doa, maka insya Allah mustajab. Perbanyak zikir, zikir kita itu juga insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Dan terakhir sebagai penutup yang ke-10 amalan Al-Quran. Nah jadi ibu atur aja bu. Kan tadi saya bilang tuh bu, bahwa kita dianjurkan baca Al-Kahfi dengan baca Yasin di hari Jumat. Maksud saya, ibu kalau baca Quran tiap hari, bacalah dari Alif Lam Mim sampai akhir dari Al-Quran. Jadi setiap hari jangan yang dibaca suratnya itu aja bu. Kan ada nih orang-orang yang bacanya itu aja. Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah. Setiap hari dia baca Ar-Rahman. Tiap hari diputarnya lagi Yasin. Tiap hari diputarnya lagi Al-Kahfi. Itu terus. Secara pahala sama enggak? Secara pahala sama. Cuman saya menyayangkan, takutnya kalau ibu baca tiap hari surat-surat itu aja, saya khawatir nanti ibu nggak ngerti waktu baca Al-Anfal, waktu baca Az-Zukhruf, waktu baca At-Taubah, surat-surat lain kita nggak kenal, nanti kita bingung.
Makanya bagusnya baca Quran itu dari awal sampai khatam. Pas di hari Jumat boleh mainkan putar sedikit. Ketemu hari Jumat baca Al-Kahfi Yasin. Besok Sabtu lagi balik lagi ke bacaan yang lama kita. Ketemu Jumat lagi baca lagi yang lain. Nah, baca lagi Al-Kahfi atau diganti dengan Al-Muluk atau Al-Waqi'ah atau Ar-Rahman, surat-surat pilihan. Kan ada surat-surat pilihan tuh dengan fadilahnya masing-masing. Tapi hari Sabtu balik lagi ke bacaan kita supaya ndak itu-itu aja. Kalau itu-itu aja sangat dikhawatirkan nanti nggak bisa akhirnya baca Quran. Dan ingat, udah mau jam 3, baca Quran itu disunnahkan bersuara. Ya, dan bersuara macam saya cakap sekarang. Karena kalau baca Quran cuman dalam hati, kita nanti jadi susah memperbaiki bacaan Al-Quran kita atau makharijul hurufnya, yang mana ha, yang mana kha, yang mana ha, ya kan? Kan banyak orang yang baca Quran itu cuma dalam hati aja, rupanya tekan tua, ya kan? Nah, bagusnya baca Quran tuh kuat-kuat. Apa tujuannya kuat-kuat? Supaya kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Seperti itu. Oke? Sehingga kalau kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran kita, maka insya Allah kita bisa lebih baik bacaannya. 10 saja. Demikian dari saya. Semoga 10 ini bisa diamalkan pelan-pelan. Masih ingat? 10-nya apa? Buka lu catatannya. Coba kayak tutup. 1. Keramas. 2. Potong kuku. 3. Bulu-bulu. Apa ya bulu-bulu? 4. 4 apa tadi? Bersih-bersih. 5. Sedekah. 6. Ziarah kubur. Pintar ya. 7. Baca Yasin. 8. Al-Kahfi. 9. Memperbanyak doa. 10. Mantap. Lah, pulang kita lagi ya. Demikian. Pintar sekali ya. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Dan semoga kita bisa mengamalkannya di besok-besok. Oke? Apa? Ya. Yang ke-9 itu memperbanyak doa. Nah, doa itu apakah untuk diri sendiri atau untuk secara umum? Bagaimana ya kalau doa itu bebas. Tapi yang namanya doa itu untuk diri sendiri dulu. Semua doa untuk diri sendiri dulu. Coba. Mau bahasa Indonesia pun doa untuk diri sendiri dulu. Coba doa untuk orang tua. Rabbighfirli. Tuhanku ampuni aku dulu. Baru wali daya, baru kedua orang tuaku. Kan gitu kan? Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku dulu. Baru wali daya, kedua orang tuaku. Jadi doa itu untuk diri sendiri dan orang lain. Tetapi bahasa Indonesia pun gitu juga. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku dan rezeki suamiku. Kita dulu. Coba kalau ibu pernah gosipin orang, lalu orangnya meninggal, makanya jangan gosip-gosipin terus. Kita gosipkan sekarang, besok meninggal ya. Kan repot gitu tuh. Gimana cara minta maafnya? Cara minta maafnya kan gini loh. Kita berdoakan, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Dosaku dulu, baru dosanya. dosanya disebutkan namanya? Nggak sebutkan nggak apa-apa, terbayang aja mukanya kan. Iya kan. Iya, cukup terbayang saja cukup. Oke? Sholat duha di perjalanan boleh, nggak ada masalah. Yang penting pada waktu duhanya. 3,5 jam atau duha itu lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam setelah adzan subuh lah. Sebenarnya kalau kita di Pekanbaru ini 7.30 udah bisa duha. 6:30 masih syuruk lah. Iya, 6:30 khawatir kita. Dia karena ciri-ciri duha itu
Ciri-ciri duha itu adalah matahari sudah muncul dan kemudian dia sudah terlihat agak sedikit panas. Kalau syuruk, matahari muncul belum panas. Kalau sekarang azan subuh kan agak lambat sedikit. 4 lewat 5, 4 lewat 5. Ya, 4 agak lambat sedikit. 4 lambat itu maksudnya lebih awal. Ya, jam 7.15 sudah bisa lah. Oke. Apa hukumnya orang perempuan yang 8 bulan atau haid mengajar ngaji Al-Quran? Wanita haid belajar ngaji Al-Quran gimana? Mengajarkan ngaji Al-Quran. Guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji, guru ngaji, guru ngaji itu baca Quran karena dia ngajarkan ngaji gitu maksudnya. Ada dalil la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Nah, tunggu dulu. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah salasuna ajza wa bil lughah al-arabi kullu. Bahwa Al-Quran mushaf itu adalah jumlahnya 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab. Jadi kalau ibu ketemu Quran yang jumlahnya 30 juz, seluruhnya berbahasa Arab, ada ya Quran polos gitu, la yamassuh, tak boleh pegang. Masa yamussu, pegang, jinjing, kemudian menyentuh nggak boleh. Ingat, yang dilarang cuman la yamassuh, tak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Tidak ada larangan. Jadi kalau ibu guru ngaji, boleh ibu baca Quran yang pakai Latin atau yang ada terjemahan. Sungguh pun ibu baca yang polos, tidak ada terjemahan, maka ibu tak boleh menyentuh, hanya boleh membaca saja. Walaupun sebagian kecil banyak yang mengatakan bahwa wanita haid tak boleh baca Quran, tidak ada. Ya, ada orang juga haid tak boleh baca Quran. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ingat, yang dilarang cuman la yamassuh, tak boleh pegang, tak boleh jinjing, tak boleh nyentuh. Jadi yang tak boleh itu cuman menyentuh, memegang. Makanya kalau ibu guru ngaji, boleh pakai pena, boleh pakai sarung tangan, boleh mukena, ya kan? Sering kan ngaji-ngaji kita waktu kecil-kecil dulu, kita ngaji pakai sarung tangan kalau kita haid. Atau ibu boleh baca Quran yang ada terjemahannya atau aja Latinnya. Oke? Tapi jangan disentuh. Oh, pakai HP jelas boleh lah. Saya kira tadi Quran, makanya panjang pembahasannya. Kalau pakai HP nggak apa-apa. Kalau pakai HP nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat ya? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya teman-teman ya, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Saat live aku tidak bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat live aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Insyaallah kita tanya jawab seperti biasa di jam 8 malam ya guys. Oke, thank you ya teman-teman ya. Semoga betah di kanal ini, dan yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan yang terlambat hadir angkat kaki. Dan yang terlambat hadir teman-teman boleh hadir ke channelnya aku ya teman-teman ya. Channelnya aku di sana ada betah banget. Nggak pulang-pulang ya. Dan teman-teman yang terlambat hadir boleh subscribe channel aku. Di sana aku tampilkan banyak sekali video-video ceramahnya aku ya. Dan pantau juga video-video untuk VT-nya, karena di apa namanya itu guys, di mau ngomong apa aku tadi nih. Di VT-VT-nya itu udah ada 2000-an VT yang aku upload di kanal aku ya. Sampai ketemu di live berikutnya nanti sore habis asar waktu Indonesia Barat, masih ada live kalau ceramah. Kalau nggak ada anak kecil aku live, kalau nggak ya udah malam berarti ya. Nah di jam 8 malam nanti kita akan tanya jawab ya guys, seperti biasa waktu Indonesia Barat. Siap Mbak Najwa? Oke, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Siap nih, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you all. Kasih ya guys, tanya jawabnya jam 8 malam ya. Bye bye. Aku tutup ya. Love you all. Makasih ya.